Shalom. Selamat Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Tanggal 4 April tahun 2021 ini kita masih bertemu dalam ibadah online bersama dengan GDI God Zone yang kita beribadah dulu di Hotel Grand Suri BSD Tangerang Selatan. Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan di hari Jumat Agung dan hari kebangkitannya kepada kita semuanya. Bagaimana peran daripada kerajaan Allah atau kerajaan surga pada waktu hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus di dunia ini. Ini seri kerajaan Allah yang ke-23 yang saya akan bawakan dengan judul peran kerajaan Allah di Jumat Agung dan di kebangkitan Tuhan Yesus di hari kebangkitan. Saudara, kalau kita lihat kenapa Tuhan Yesus pada saat membawa Injil kerajaan Allah ini ke muka bumi ini sampai harus mati di atas kayu salib? Kalau orang-orang dunia berkata prinsip duniawi itu tragis, saudara. Tetapi dan juga dia masih bertentangan dengan prinsip keduniawian. Dia bangkit di hari ketiga dari antara orang mati. Saudara, kematiannya mungkin kata dunia tragis, tetapi kebangkitannya kata dunia itu seharusnya sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil yang terjadi di muka bumi ini. Tetapi memang itu yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini. Sehingga pada hari ini saya akan membawakan peringatan hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Saudara, setelah banyak sekali prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Tuhan Yesus bagikan atau ajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, dan dia memberitakan Injil kerajaan Allah terus-menerus dengan mempraktikkan kuasa kerajaan Allah. Tolong garis bawahi, mempraktikkan mujizat itu, mempraktikkan kuasa kerajaan Allah di muka bumi ini. Kuasa dari yang maha tinggi, dan kuasa itu yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip duniawi ini. Kalau duniawi waktu menciptakan bumi ini, dia mereka-reka dengan segala macam hal. Wah, ada yang muter bulat, ada api, ada apa, bola api, ini itu. Tetapi firman Tuhan berkata, pencipta kita berkata, mereka, Tuhan kita, Allah kita yang tiga esa, yang set esa tiga, menciptakan dunia ini hanya dengan firman-Nya, hanya dengan perkataannya. Kalau mereka berkata jadilah ini, maka akan jadi. Itu yang ada di dalam prinsip kerajaan Allah, prinsip kerajaan surga yang tidak bisa dipikirkan oleh nalar kita. Saudara, bertentangan sekali mempraktikkan kuasa kerajaan Allah, mempraktikkan kuasa dari yang maha tinggi, yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dunia, dengan kuasa-kuasa dunia. Kuasa-kuasa dunia mempergunakan kekerasan atau apapun juga. Tetapi kuasa dari yang maha tinggi, bahkan kuasanya mempergunakan kasih yang berlimpah-limpah. Saudara, maka setelah itu saatnya, waktunya tiba untuk Tuhan Yesus. Dia harus menjalani semua proses penebusan dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Tolong garis bawahi, proses penebusan dosa saudara dan saya di atas kayu salib, menebus semua dosa kesalahan kita, dan juga menebus sakit penyakit, sehingga kita tidak harus menanggungnya lagi, karena Tuhan Yesus telah menanggung semua dosa kita dan sakit penyakit kita di atas kayu salib. Bukan hanya itu saja, itu adalah Injil keselamatan.
Tetapi lebih daripada itu, mari kita buka Lukas 22 ayat 44. Ini prosesnya, proses yang harus Tuhan Yesus jalani. Lukas 22 ayat 44 berkata, ia sangat ketakutan pada waktu proses dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Saudara bayangin, Tuhan Yesus waktu menjalaninya dengan sangat ketakutan, sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah di atas tanah. Saya nggak bisa membayangkan waktu di Getsemani bagaimana Tuhan Yesus ketakutan. Saya ada masalah kecil aja, ada masalah ini aja, saya suka ketakutan. Tetapi waktu saya berseru kepada Tuhan, Dia akan memberikan ketenangan, Dia akan memberikan hikmat, Dia akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus sangat ketakutan. Kenapa? Nah, nanti kita lihat apa sih artinya kayu salib dan kebangkitan Tuhan itu. Saya ingin bawakan 3 arti daripada kayu salib dan kebangkitan Tuhan itu. Bukan penyisaan tubuh yang dia takutkan, karena dibuktikan waktu tubuhnya disiksa di atas kayu salib, dia tidak setakut waktu di Getsemani, waktu dia berdoa dengan murid-muridnya. Waktu dia dipaku di atas kayu salib, dia tidak seperti ketakutan seperti waktu dia di Getsemani. Saudara, mari kita selidiki, kenapa Tuhan Yesus sangat takut pada waktu di Getsemani menghadapi jalan salib ini. Apa yang paling dia takuti waktu di atas kayu salib? Coba mari kita lihat. Mari kita buka dalam Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus takut waktu disalib? Enggak. Tuhan Yesus takut waktu dikasih makan air cuka asam yang basi? Dia tidak takut. Tuhan Yesus takut waktu dipakut? Tidak. Dia tidak berseru-seru kepada Bapaknya. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus akan berpisah dengan Bapaknya, dia berseru kepada Bapaknya, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang paling ditakuti oleh Tuhan Yesus. Merasakan bahwa dia terpisah dari Bapaknya, terpisah daripada Roh Allah atau Roh Kudus. Dia benar-benar menjadi manusia yang menanggung, yang berdosa, menanggung dosa saudara dan saya. Seperti Adam pertama, pada waktu saat jatuh ke dalam dosa, terpisah daripada Allah, ketakutan daripada Allah, terpisah dari kerajaan Allah, terpisah dari kerajaan surga, terpisah dari Bapaknya, terpisah dari penciptanya, terpisah dari pemeliharanya. Dia karena dia dipelihara oleh Bapaknya, terpisah dari tuannya, dari Tuhannya, dia terpisah. Ini yang paling Tuhan Yesus takuti. Karena waktu Tuhan Yesus melayani, dia berkata, aku berasal daripada Bapa, dan apa yang Bapa suruhkan kepadaku, itu yang aku perbuat. Dan perkataanku ini dan perbuatanku ini adalah perkataan dan perbuatan yang asalnya daripada Bapa, daripada Allah, daripada kerajaan surga, daripada kerajaan Allah. Tuhan Yesus membawa kerajaan Allah ke muka bumi ini untuk saudara dan saya. Untuk saudara dan saya menerimanya kembali. Nah, bagaimana cara nanti menerimanya? Kita akan lihat, kita akan buka
tuntas hari ini. Atau dengan perkataan lain, akulah berasal dari sana, akulah berasal daripada kerajaan Allah, akulah berasal daripada kerajaan surga, aku berasal daripada Allah pencipta langit dan bumi ini, aku berasal daripada Allah pemelihara langit dan bumi ini, pengatur langit dan bumi ini dengan semua tata surya dan segala-galanya yang tidak pernah dapat dipikirkan oleh otak manusia. Saudara, kenapa Tuhan Yesus harus terpisah daripada Bapaknya? Karena berdosa. Dia menanggung semua dosa saudara dan saya. Pada saat dia menanggung di atas kayu salib, dia bilang, aku tanggung seluruh dosa umat manusia di muka bumi ini. Dosa masuk karena satu orang, Adam pertama, waktu itu ke dalam keturunannya. Begitupun Tuhan Yesus mau menebus oleh satu orang, dosa mau ditanggung semuanya di atas kayu salib. Saudara ingat setiap perjamuan kudus hal ini, supaya waktu kita akan melanggar firman Tuhan, waktu kita akan berbuat dosa, kita harus ingat bahwa kita akan terpisah daripada Tuhan. Maka kita akan ada jarak dengan Tuhan. Saudara, ini yang tidak boleh terjadi di dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Allah yang disebutkan, sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tidak boleh terjadi, terpisah daripada Allah, terpisah daripada kerajaan surga, terpisah daripada kuasa daripada kerajaan surga, terpisah daripada mereka. Ini tidak boleh. Akibat dosa maka terpisah. Ini yang Tuhan Yesus lalui. Tetapi setelah dia lalui, dengan dia mencurahkan darahnya, maka dosa saudara dan saya dihapus semuanya. Dan kepada saudara dan saya, semua dosa-dosa itu telah dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Makanya di dalam perjanjian lama, saat bangsa Israel berdosa, sebelum Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia, bangsa Israel pergi ke bait suci, ke bait Allah, ke hadirat Tuhan, dan membawa korban persembahan darah anak domba untuk menembus dosa kesalahan mereka yang dikorbankan oleh para imam besar. Saudara, ini yang paling ditakutkan oleh Tuhan Yesus, terpisah daripada Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Banyak sekali di antara kita, dan sering sekali kita di antara kita menganggap sepele dosa. Dan yang terlebih lagi, biasa kita setelah melakukan dosa dan terpisah dari Tuhan, kita masih acuh tak acuh, atau mungkin kita tidak merasakan keterpisahan itu. Ini yang paling berbahaya untuk orang yang percaya. Maka dari itu, jika saudara saat ini merasakan kalau berdoa, kalau beribadah, atau kalau sedang baca firman, atau kalau sedang memuji-muji Tuhan, merasa tidak ada apa-apanya, ini berarti saudara seperti anak yang hilang. Udah gak ngerasain di rumah bapak, udah gak ngerasain di mana-mana. Sebentar lagi ya pasti akan ada di peternakan babi dan memakan ampas makanan babi. Mau saudara? Jangan, mari kita harus cepat berbalik seperti anak yang hilang. Mari kita buka Lukas 15 ayat 18. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, ini masa perenungan, masa introspeksi diri, masa pandemi COVID-19 ini, masa kita introspeksi.
diri hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita terkoneksi? Apakah kita terhubung dengan Tuhan atau tidak? Karena ini sangat berbahaya sekali. Tanpa terasa sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan telah terputus, telah tidak terkoneksi lagi, tidak terhubung lagi kita dengan Tuhan. Sangat berbahaya. Injil kerajaan Allah adalah Injil berita baiknya bahwasanya kerajaan Allah dibawa kembali ke muka bumi ini oleh Tuhan Yesus untuk dikoneksikan kembali dengan saudara dan saya. Taman Edennya Adam yang belum berdosa dibawa kembali oleh Tuhan Yesus ke muka bumi ini bersama dengan penguasanya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Apakah Anda mau menerima? Maka Anda akan diselamatkan. Tetapi juga bukan hanya diselamatkan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Waktu itu Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang Dia adalah gembala yang baik. Dia menjelaskan bahwa kalau gembala yang baik pasti akan didengar oleh domba-dombanya. Dan Dia menjelaskan, Dia membawa kerajaan Allah, kerajaan surga, membawa keberadaannya Allah sendiri, yaitu Dia ke muka bumi ini untuk dibagikan kepada saudara dan saya, untuk Dia mempunyai domba-domba yang akan dibawa juga kepada kerajaan Allah, kepada kerajaan surga, dengan syarat yang berkeinginan, yang berkehendak, berkemauan untuk mencari atau menerima kembali, mencari Dia, mencari kerajaan Allah, kerajaan surga dan Allah sendiri. Seperti anak yang hilang tadi, aku akan bangkit, pergi kepada Bapakku, berbalik kembali kepada Bapaknya. Karena apa ini? Yang paling riskan Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu kebebasan memilih, kebebasan berkehendak, berkemauan, berkeinginan daripada saudara dan saya. Tuhan tidak bisa intervensi. Dia sudah memberikan kebebasan itu kepada saudara dan saya, kepada Adam dan kepada Hawa pertama, sampai kepada saudara dan saya. Mau pilih yang mana? Tetap ada di kubangan dosa, ya, peternakan babi, atau aku akan bangkit, pergi kembali kepada Bapa, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, Jumat Agung yang pertama adalah prinsip peran kerajaan surga. Tuhan Yesus memulihkan hubungannya kembali dengan saudara dan saya, dan saudara dan saya dipersilahkan untuk memilih, berkeinginan, berkehendak, berkemauan. Apakah kita mau kembali kepada kerajaan surga atau tidak? Ingat ya saudara, pada waktu saudara minum roti dan anggur, saudara harus ingat bahwa saudara dikoneksikan kembali dengan kerajaan surga. Dihubungkan kembali dengan kerajaan surga. Saudara merasakan kembali situasi keadaan dalam segala hal dan di dalam segala keadaan, yaitu kerajaan surga. Apakah kerajaan surga? Bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah karena Roh Kudus. Hadirat Tuhan, mesbah Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, yang mujizat Tuhan, semuanya kekuatan Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan padang rumput yang hijau dan aliran air yang menyegarkan akan kita terima daripada Bapa, daripada kerajaan surga. Nanti saudara baca Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 21. Gembala yang baik. Yang pertama, cepat balik kalau sudah jauh. Yang kedua, Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai apa saudara? Tuhan Yesus sudah selesai menanggung dosa saudara dan saya.
menanggung sakit penyakit saudara dan saya, dan kesalahan saudara dan saya. Jangan mau didakwa lagi oleh iblis. Jangan mau didakwa lagi. Dosa sudah selesai ditanggung oleh dia. Jangan mau ditipu dengan dakwaan iblis. Sudah bebas dari dosa, sudah merdeka dari dosa, sudah ada ikatan lagi sama si iblis. Sudah terpisah kita dari si iblis, dan kita sudah terkoneksi kembali dengan Bapa di surga, dengan kerajaan Allah, dengan kerajaan surga. Jangan mau didakwa terus. Kalau dia mendakwa, usir. Katakan, aku sudah tidak ada lagi di dalam dosa. Yang kedua, selain mendakwa, iblis mengikat dengan dosa-dosa itu, sehingga saudara dan saya tidak bisa bangkit, tidak bisa berlari, tidak bisa balik lagi kepada Bapa. Diikat sehingga kita tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Lepaskan ikatan itu, saudara. Lepaskan ikatan itu. Maka kita akan berjalan dengan Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya firman itu bisa berbuah-buah? Saya ingin menerangkan kepada saudara mengenai firman yang ditabur. Yang pertama, waktu firman ditabur di pinggir jalan dan dicuri oleh iblis. Kenapa masih bisa dicuri oleh iblis? Karena kita masih mempunyai hati yang masih kotor, keinginan yang masih kotor, kehendak yang masih kotor, hati yang terdalam yang masih kotor, belum beriman sedikit pun juga, sehingga firman tidak bisa tumbuh, firman tidak bisa menjadi kenyataan. Saudara harus bersih. Mau ke gereja jangan mempunyai maksud tertentu, bukan mau cari Tuhan, tetapi mau cari yang lain. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu, pencobaan dari si iblis yang menekan kita. Firman itu tidak bisa tumbuh karena ditekan oleh pencobaan yang daripada si iblis. Dengar, kalau ada pencobaan katakan, tidak. Pencobaan ini tidak akan mendatangkan keburukan, tetapi aku akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Sehingga firman itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Dengan iman kita, maka firman menjadi kenyataan. Ya, ingat pencobaan dari iblis. Yang ketiga, ini yang berbahaya. Semak duli itu, kekhawatiran. Kita khawatir. Udah diberkatin kita, banyak harta, khawatir akan harta kita. Aduh, habis nggak ya? Aduh, bangkrut nggak ya? Aduh, rugi nggak ya? Khawatir. Setelah khawatir, kekayaan kita yang menghimpit kita, kenikmatan dunia menghimpitnya. Atau dengan kata lain, hatinya masih ada pada duniawi. Makanya orang yang kaya itu pada waktu mau mengikut Yesus disuruh semua jual hartanya dan dibagikan. Dia tidak bisa menjual hartanya. Karena apa? Karena dia masih terikat kepada hartanya. Dia masih merasakan seperti anak yang hilang, bahwa aku adalah pemilik daripada duniawi ini. Tetapi sebenarnya kita hanya pengelola. Apakah yang saudara akan bawa pada waktu saudara nanti ada di peti mati? Semuanya tidak bisa saudara bawa. Kita hanya pengelola. Kita bukan pemilik. Pemiliknya adalah Allah pencipta kita yang memelihara kita. Hanya dipercayakan saja kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya hari ini pakai Mercy yang paling bagus, tipe S dan yang lain-lain, atau Alphard atau apa, itu
bukan punya saudara. Itu bukan punya saya. Itu adalah punya Dia. Kita hanya diberi kesempatan untuk mengelola. Makanya waktu firman harus menjadi daging dan akan menjadi daging, kita harus mempunyai hati yang sempurna, hati yang bersih. Jauhkan daripada kemarahan, kedengkian, dendam, sakit hati, iri, fitnah, kejahatan, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kalau kita mau firman berbuah-buah, jadi daging dan jadi kenyataan di dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, sudah selesai dosa ditanggung oleh Tuhan Yesus, sehingga tidak ada dakwaan lagi daripada si iblis. Jadi Tuhan Yesus sudah selesai menanggung dosa-dosa. Jangan mau saudara didakwa lagi oleh iblis. Kamu tuh masih berdosa. Kamu nggak bisa diampuni, dosamu nggak bisa diampunin. Dosa deh, kamu takut deh. Nanti kamu begini. No, hilangkan semuanya. Tidak, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Iblis nggak bisa ikat lagi dengan dosa-dosanya. Aku ikat dengan dosa-dosamu. Nih, dosa-dosamu nih. Lihat nih, kamu tidak bisa keluar dari dosa-dosa ini. Tidak, kita berkata, tidak. Darah Yesus telah menanggung. Yang ketiga, kerajaan Allah, kerajaan sudah mengalahkan maut. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia bangkit di hari ketiga. Tuhan Yesus bukan membuktikan dirinya sendiri yang bangkit, tetapi Dia membuktikan Lazarus yang telah 4 hari mati, dia bisa bangkit kembali karena kuasa kerajaan Allah sedang dipraktikkan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini. Saudara sudah bangkit dari pekerjaan saudara. Saudara sudah bangkit dari sakit penyakit. Saudara sudah bangkit dari keterpurukan. Saudara sudah bangkit dari deadlock, dari jalan buntu. Saudara menjadi penerobos-penerobos. Saudara sudah sembuh dari sakit penyakit. Saudara sudah dibangkitkan. Dan saudara tidak mati lagi. Kapan saudara mati? Kapan saudara bangkit? Sekarang, saat ini. Saudara dengan firman ini, saudara sudah bangkit. Imani. 4 hari sudah mati Lazarus, tapi Lazarus bisa bangkit kembali. Makanya Tuhan Yesus membuktikan bahwa 3 hari dia mati, dia bisa bangkit kembali dari antara orang mati. Saudara, 3 hari Jumat Agung dan Paskah. Yang pertama, mengkoneksikan kembali hubungan kita dengan kerajaan Allah dan kerajaan surga. Saudara mau menjadi warga kerajaan surga, saudara akan dijadikan duta-duta kerajaan Allah. Saudara akan menyandang kuasa daripada kerajaan Allah. Saudara akan menginjak ular dan kalajengking. Saudara akan bisa mengusir setan. Saudara akan bisa mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan, iblis, dosa-dosa, dan yang lain-lain. Dan saudara sudah dibebaskan daripada dosa. Tidak ada ikatan lagi. Dan yang ketiga, maut telah dikalahkan sehingga kita hari ini bangkit dan kembali kepada Bapa. Tundukkan kepala, mari kita berdoa untuk firman ini. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biar ini menjadi rema dalam hidup kami, dan biarlah firman ini kami laksanakan sehingga menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kayu salib, untuk kuburan Tuhan selama 3 hari yang pengap. Tetapi Engkau telah mengalahkan segala-galanya. Untuk siapa? Untuk aku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, di minggu pertama, bahkan di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Saudara persiapkan roti dan anggur saudara. Saudara, perjamuan ini hanya boleh diikuti oleh orang-orang yang berusia di 12 tahun ke atas. Yang berusia di bawah 12 tahun ke atas tidak boleh
mengikutinya atau yang telah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah bertobat. Saudara, mari angkat roti saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu sesudah itu ia mengucap syukur. Atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, sehingga semua dosa-dosa kita telah dihapuskan dan telah ditanggung oleh Dia dan sudah selesai. Mari saudara, kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua apa yang telah Engkau perbuat bagi kami. Untuk semua proses yang telah Engkau jalankan di atas kayu salib. Bahkan sebelumnya Engkau telah membagikan prinsip-prinsip kerajaan Allah kepada kami Tuhan. Di dalam Injil-Injil-Mu Tuhan. Di dalam berita baik yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati Presiden, para menteri, jajaran kabinet, TNI, Polri, ABRI, semuanya berkati Tuhan. Berkati juga para aparatur pemerintah, baik dari daerah sampai kepada pusat, daripada gubernur sampai kepada RT RW, semuanya Tuhan. Berkati Tuhan gugus tugas depan penanganan COVID-19, sehingga mereka dapat kuat dan dapat hikmat, sehingga dapat berlalu pandemi ini Tuhan segera, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk Indonesia. Terima kasih untuk lingkungan kami. Kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga juga yang hari-hari ini ada di dalam tekanan, intimidasi. Kami katakan dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus, karena Yesus telah menanggungnya semua di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat Agung dan selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.